guys, jadi di sini kami dari kelompok tiga ingin membuat menguji coba. Ya betul. Ini ada proses pembuatannya. Mari kita lihat. Bunganya bermekaran, saling sapa beri pujian. Kita menatap awan, mendekat meneduhkan, memayungi hati yang senang. Kita menunjuk bintang, mereka pun berjatuhan, menyambut merayakan. Kita ulang ya karena ada apa sih nama brand dan juga kurang satu ini. Oke, lanjut nanti, bye. Langit biru jadi jingga, bawa pesan untuk kita. Silakan bersatu. Langit tetap benderang, pelangi pun datang menjelang. Kita merayu malam, jangan sedih tenggelam. Bulan sabit beri senyuman. Kita meminta waktu, satu hari berhenti, satu masa diam. Nah, ternyata teman-teman butuh waktu buat netesnya pada tanah humus itu lebih dari 5 menit atau bisa makan 7 menit. Jadi karena saking padatnya butuh waktu yang lama untuk turun. Sedangkan kita lihat buat tanah ini, pada tanah yang ini dia butuh 1 menit 50 detik untuk menghabiskan seluruh air yang masih di dalam. Sedangkan yang ini butuh 2 menit. Nah, pada saat ini dia baru beberapa netes itu butuh 7 menit. Jadi ini memang benar-benar worth it buat tumbuhan. Mantap. Nah, jadi teman-teman, kita udah berhasil nih. Dapat dilihat di sini ya. Paling banyak airnya yang ini. Coba dong shoot. Tuh paling banyak kan daripada yang ini. Sedangkan yang humus airnya nggak turun sama sekali. Jadi kesimpulannya yang humus ini tuh lebih tahan air, tahan banget malah. Sedangkan yang tanah liat ini dia nggak tahan air guys. Karena itu dia turunnya lebih cepat di 5 menit itu. Nah, jadi untuk kalian yang mau tanamannya subur ataupun yang tanamannya bagus, bisa banget nih buat pakai tanah humus. Soalnya dia bisa nih tahan air. Jadi akarnya tetap bagus, terus juga organisasinya tetap jalan. Oke guys. So, that is our video. Thank you for watching. Goodbye. Something with those stupid texts and a full of it. Cause you got me blushing every time I see you reply. Baby, it's too late if you're seeing someone. Kemudian kita memasukkan air segelas ke dalam botol yang telah diisi oleh tanah. Ini adalah hasilnya. Nah, ini hasil pertama dari tanah. Hasil pertama. Yang Ini adalah hasil dari tanah humus. Oke, ini adalah hasil air yang mengalir pada tanah humus. Kami menggunakan tanah liat.
Oke, jadi ini hasil dari air percobaan yang kedua. Terlihat bahwa air di sini lebih jernih daripada menggunakan tanah humus. Dari tanah lebang. Lubang, lebang. Jadi guys, Tanah lempung. Yang ketiga menggunakan tanah lempung yang kami ambil. Oke, jadi kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan dari hasil eksperimen kami dapat dilihat di sini bahwa ketahanan tanah humus terhadap erosi sangat kecil dikarenakan banyaknya tanah yang ikut tergerus oleh air bersama sehingga airnya tidak terlalu jernih. Kemudian di sini ada tanah liat yang lebih tahan terhadap erosi, dapat dilihat dari tingkat kejernihannya dan juga ada banyaknya partikel-partikel tanah yang ikut bersama air. Kemudian yang terakhir yang paling jernih adalah tanah lempung, di mana di sini tingkat kejernihannya yang paling jernih karena tanah lempung itu lebih padat sehingga jadi dapat disimpulkan bahwa tanah humus itu adalah yang paling tidak tahan terhadap erosi. Kemudian ada tanah liat dan yang paling tahan terhadap erosi adalah tanah lempung. Oke, jadi dari kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil eksperimen kami dapat dilihat di sini bahwa ketahanan tanah humus terhadap erosi itu lebih rendah dibandingkan dengan ketahanan tanah liat, dan juga tanah liat itu ketahanan terhadap erosi lebih lemah dibandingkan tanah lempung. Jadi guys, ini sudah kita gumpalin, terus kita masukin ke cup yang udah diisi air. Terus kita masukin pelan-pelan ya guys. Oh, mana kau nggak ada? Dari oksigen dan juga makanan dari si tanah ini, jadi dia bisa dapat tumbuh dengan subur karena oksigen yang terdapat di dalam tanah. Terus juga ini juga bisa bermanfaat untuk hewan karena hewan bisa mendapatkan oksigen yang berada di dalam tanah, contohnya seperti hewan cacing. Oke, mungkin segitu aja pengamatan kami hari ini. Terima kasih, bye bye. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 Geografi kelas 10-3 akan melakukan sebuah penelitian atau eksperimen kecil mengenai materi pedosfer atau tanah. Nah, kalau kalian kepo atau penasaran tentang penelitian apa yang akan kami lakukan, yuk ikuti keseruan kami dalam video kali ini. Jadi pertama-tama yang kita butuhin itu 3 sampel tanah dari tempat yang berbeda. Usahain tempat 1, tempat 2, dan tempat 3 itu jaraknya lumayan jauh. Terus yang kedua, kalau tanahnya udah dapet, kita masukin masing-masing tanah ke botol yang berbeda. Jadi tanah pertama di botol 1, tanah kedua di botol kedua, dan tanah ketiga di botol ketiga. Nah, setelah 3 botol tadi diisi dengan tanah, masukin air ke masing-masing botol. Setelah dimasukin, tutup botol. Jadi pertama kita usahakan cari botol yang punya tutup botol, kemudian dikocok biar air sama tanahnya tadi tercampur. Setelah tercampur, nanti tuh kita diamin selama beberapa menit dan hasilnya tuh bakal gini. Jadi nanti dia tuh kelihatannya bakal seperti lapisan, dimana lapisan paling bawah itu pasir, lapisan kedua itu debu, dan lapisan ketiga itu sebenarnya tanah liat. Tapi tanah yang dijadiin sampel kali ini tidak mengandung tanah liat, jadi cuma ada 2 lapisan. Yang paling bawah itu pasir dan yang kedua itu debu, seperti itu.
Mohon maaf sebelumnya, hasil penelitian di sekolah tidak dapat ditampilkan karena tidak ada rekaman atau gambar mengenai hasil. Namun intinya, penelitian kali ini dilakukan untuk mengetahui kandungan dalam persentase yang terdapat dalam setiap tanah.